Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya. Pernah nggak sih kalian mengalami hal seperti ini, di mana kalian menginginkan untuk berbelanja ke pusat perbelanjaan atau mall, maupun hangout di restoran atau rumah makan bersama dengan teman, keluarga, dan juga rekan kerja. Namun kedua hal ini tidak bisa dilakukan. Nah, hal ini berkaitan dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat yang dilakukan pemerintah untuk menurunkan laju penularan COVID-19. Dan beberapa poin yang diberikan atau aturan tersebut diantaranya yakni di mana untuk makan di tempat atau dine-in ini tidak diperbolehkan kecuali hanya untuk pengantaran delivery ataupun take away, dan juga untuk pusat perbelanjaan atau mall dilarang untuk beroperasional. Aturan tersebut pun langsung berdampak pada kinerja penjualan para pelaku usaha di mal dan pengusaha kuliner yang turun tajam. Selain itu, para karyawan mau tidak mau harus dirumahkan dan menghadapi risiko pemutusan hubungan kerja atau PHK. Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia memperkirakan 84.000 pekerja di pusat perbelanjaan di seluruh Indonesia terancam mengalami PHK. Jumlah ini mencapai 30% dari total jumlah karyawan pusat perbelanjaan di seluruh Indonesia sebanyak 280.000 orang. Selain itu, selama PPKM diberlakukan, pengusaha di pusat perbelanjaan kehilangan pendapatan senilai 5 triliun rupiah per bulannya. Untuk wilayah Jawa dan Bali saja, potensi kehilangan pendapatan pengusaha mencapai 3,5 triliun rupiah per bulannya. Jumlah pegawai pusat perbelanjaan di seluruh Indonesia ada sekitar 280.000 orang. Ini adalah karyawan yang hanya bekerja di pusat perbelanjaan, belum termasuk karyawan yang bekerja di toko-toko ataupun di para penyewa. Nah, jika terjadi efisiensi, maka maksimal 30% yang akan dirumahkan ataupun terkena dampak daripada penutupan operasional. Jadi kurang lebih kalau 30% itu kali 280.000 orang, berarti ada sekitar 84.000 orang yang berpotensi dirumahkan ataupun di PHK. Nah, bukan itu saja nih. Aturan pembatasan aktivitas masyarakat yang dikeluarkan oleh pemerintah ini berdampak pada penurunan omset penjualan dari para pelaku usaha kuliner sebesar 60 hingga 80%. Asosiasi Pengusaha Kuliner Indonesia (Apkulindo) mencatat, anjloknya omset penjualan disebabkan oleh tren konsumen yang dine-in di lokasi resto turun signifikan. Penjualan melalui layanan delivery dinilai tak mempengaruhi kestabilan nilai penjualan para pelaku usaha kuliner. Selain itu, biaya operasional yang membengkak akibat pemasukan yang turun menjadi beban berat bagi para pengusaha kuliner, khususnya sejak adanya pembatasan aktivitas. Pasti maksimal 100% penurunannya. Kenapa? Banyak pedagang kuliner yang di mall, yang berjualan di mall, itu mallnya tutup. Jadi otomatis nggak berjualan. Oke. Yang kedua, secara rata-rata kami ada yang turun 60%, ada yang sampai 80% penjualannya. Ini terkait apa? Terkait dengan tidak boleh dine-in. Jadi saya mengusulkan, oke, nggak apa-apa dilakukan PPKM, tapi kalau bisa ada dine-in meskipun dibatasi, misalkan 25%. Kalau kasusnya sudah semakin menurun, mungkin bisa menjadi 50%. Lantas, efektifkah kebijakan PPKM darurat yang diterapkan oleh pemerintah tersebut? Pemerintah mencatat, mobilitas masyarakat yang menggunakan seluruh moda transportasi turun 30 hingga 86%. Selain itu, tingkat keterisian tempat tidur atau BOR juga turun signifikan disebabkan oleh kasus harian COVID-19 yang menurun setiap harinya. Setelah dilaksanakan PPKM darurat, terlihat dari data penambahan kasus dan kepenuhan bed rumah sakit mengalami penurunan. Kita selalu memantau, memahami dinamika di lapangan,
dan juga mendengar suara-suara masyarakat yang terdampak dari PPKM. Karena itu, jika tren kasus terus mengalami penurunan, maka tanggal 26 Juli 2021 pemerintah akan melakukan pembukaan secara bertahap. Pelonggaran PPKM darurat menjadi PPKM level 1 hingga 4 kini telah mengizinkan pusat perbelanjaan atau mal dan lokasi kuliner untuk dibuka, meski dengan penerapan kapasitas pengunjung dan jam maksimal operasional. Meski demikian, pelaku usaha masih tetap menghadapi kondisi berat meski terdapat pelonggaran kebijakan. Ini lantaran para pengusaha terus-menerus menghadapi kebijakan pembatasan yang telah diterapkan sejak tahun lalu. Jika pembatasan aktivitas terus terjadi hingga waktu yang tak bisa ditentukan, para pelaku usaha pun meminta agar pemerintah memberikan sejumlah insentif seperti subsidi biaya sewa, insentif biaya listrik, dan subsidi gaji bagi para pekerja yang terdampak. Di satu sisi, pemerintah bekerja keras untuk menekan laju penularan COVID-19 sembari membantu pelayanan kesehatan dan juga rumah sakit agar tidak kolaps selama lonjakan kasus aktif COVID-19 terjadi. Dan di sisi lain, banyak masyarakat yang juga ikut terdampak dan rela berkorban dengan adanya pembatasan aktivitas masyarakat tersebut. Sehingga masyarakat meminta keadilan dari pemerintah, di mana mereka meminta adanya subsidi maupun insentif untuk membantu dan meringankan beban berat yang mereka rasakan selama adanya pembatasan aktivitas masyarakat. Dari Depok, Jawa Barat, Tim Liputan CNBC Indonesia.